Lesti Amia Putri dengan NIM 023. Yo Sobat Farma, selamat datang di podcast Farmasi. Fakta, analisis, rahasia menarik seputar ilmu farmasi. Tempat dimana kita bahas dunia farmasi dengan gaya santai, seru, tetapi tetap berbobot. Fakta menarik tentang obat-obatan yang asik buat kamu. So, nggak usah lama-lama, let's get start. Jenis obat. 1. Berdasarkan bentuk sediaannya, obat terdiri dari tablet, kapsul, pil, tablet, sirup, larutan, eliksir, emulsi, salep atau krim, dan juga injeksi. Kedua, berdasarkan fungsi atau indikasi yang terdiri dari analgesik, antibiotik, antipiretik, antihistamin, antiinflamasi, dan juga antidepresan. 3. Berdasarkan cara pemakaiannya yang terdiri dari obat oral, obat topikal, obat inhalasi, dan juga obat parenteral. 4. Berdasarkan mekanisme kerja obat yang terdiri dari obat simpatomimetik dan juga antagonis reseptor. 5. Berdasarkan sumber obat yang terdiri dari obat alami, obat sintetik, dan juga obat bioteknologi. Dan yang terakhir, yang ke-6, berdasarkan golongan obatnya yang terdiri dari obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotika, obat psikotropika, dan juga obat rekuser. Cara penggunaannya: 1. Berdasarkan bentuk sediaan. Kita ambil contoh bentuk sediaan tablet dengan nama obat domperidone. 1. Ikuti instruksi dokter dan baca petunjuk pada kemasan obat sebelum mengonsumsi. Jangan mengurangi dan menambah dosis tanpa sepengetahuan dokter. Yang kedua, domperidone paling baik untuk kamu konsumsi yaitu 15-30 menit sebelum makan. Bila kamu mengonsumsinya setelah makan, obat masih tetap akan bekerja, tetapi mungkin perlu adanya waktu sedikit lebih lama untuk merasakan efeknya. Dan yang terakhir, yang ketiga, obat domperidone dalam bentuk tablet ditelan secara utuh dengan menggunakan segelas air putih dan jangan menghancurkan ataupun juga mengunyah obat tablet domperidone. 2. Berdasarkan fungsi atau indikasi obat, kita ambil contoh yaitu obat dengan fungsi atau indikasi antihistamin dengan nama obat dexamin. Cara penggunaannya, yang pertama adalah ikuti instruksi dokter dan baca petunjuk pada kemasan obat sebelum mengonsumsinya. Jangan mengurangi ataupun menambah dosis tanpa sepengetahuan dokter. Yang kedua, obat dexamin mempunyai dosis dewasa dengan 1-2 tablet diminum 4 kali per hari, dan juga dosis anak-anak 1,5 tablet diminum 3 kali per hari. Dan yang terakhir, obat dexamin diminum sebelum atau sesudah makan. 3. Berdasarkan cara pemakaian obat, kita ambil contoh cara pemakaian obat parenteral dengan nama obat piracetamol. Cara penggunaannya, obat piracetamol suntik dan infus hanya boleh diberikan oleh dokter atau petugas medis di bawah pengawasan dokter. Yang kedua, jangan menambah dosis atau menghentikan pemakaian obat tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Menghentikan pemakaian piracetamol secara tiba-tiba dapat menyebabkan kekambuhan. Keempat, berdasarkan mekanisme kerja. Kita ambil contoh mekanisme kerja antagonis reseptor dengan nama obat ranitidin. Cara penggunaan obat ranitidin, yang pertama adalah obat ranitidin diminum sebelum atau sesudah makan dengan segelas air. Yang kedua, jangan menambah atau mengurangi dosis obat. 5. Berdasarkan sumber obatnya, kita ambil contoh obat sintetik dengan nama obat aspirin. Cara penggunaannya, yang pertama adalah ikuti instruksi dokter sebelum mengonsumsi obat aspirin yang tertera pada kemasan. Kedua, obat aspirin dianjurkan diminum sesudah makan. Dan yang ketiga, minum obat aspirin diminum pada waktu yang sama. Dan yang terakhir, yang keenam, berdasarkan penggolongan obat. Nah, kita ambil contoh penggolongan obat yaitu obat rekuser dengan nama obat efedrin HCl injeksi. Cara penggunaannya, yang pertama adalah ikuti
sebelum menggunakan obat yang tertera pada kemasan. Yang kedua, dosis penggunaan efedrin HCl injeksi ini yaitu 12,5 sampai 25 mg yang disuntikan secara intravena, subkutan dan juga efek samping. 1. Berdasarkan ketersediaannya, kita ambil contoh yaitu obat domperidon dengan efek samping. Yang pertama adalah sakit kepala, yang kedua adalah mengantuk, yang ketiga adalah muncul rasa cemas, dan yang keempat adalah diare. Yang kedua, berdasarkan fungsi dan indikasinya, kita ambil contoh obat desamin dengan efek samping. Yang pertama adalah nyeri pada ulu hati, kedua rasa tidak enak pada lambung, dan yang ketiga adalah sulit tidur di malam hari. Tiga, berdasarkan cara pemakaiannya, kita ambil contoh obat piracetam dengan efek samping. Yang pertama adalah sakit kepala, yang kedua vertigo, dan yang ketiga adalah halusinasi. 4. Berdasarkan mekanisme kerjanya, kita ambil contoh obat rantidin dengan efek samping. Yang pertama adalah insomnia, yang kedua adalah mual dan muntah, dan yang ketiga adalah ruam. 5. Berdasarkan sumbernya, kita ambil contoh obat aspirin dengan efek samping. Yang pertama adalah pendarahan, dan yang kedua adalah toksisitas pada saluran cerna. Dan terakhir, yang keenam, berdasarkan penggolongan obatnya, kita ambil contoh obat efedrin HCl injeksi dengan efek samping. Yang pertama adalah mual muntah, kedua sakit kepala, dan yang ketiga adalah denyut jantung akan menjadi lebih cepat. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan podcast Farmasi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Jika ada saran ataupun topik, langsung aja ke kolom komentar. Sampai jumpa episode berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar dan juga berkembang. Dadah!